Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu, bahwa Engkau selalu membentengi kami, melindungi kami dari segala macam kegelapan, kuasa kegelapan. Engkau memberikan kepada kami hati nurani untuk berbuat yang baik. Engkau menjaga kami dengan memberikan kepada kami Roh Kudus. Engkau mendorong kami untuk melakukan hal-hal rohani, baca kitab suci, doa rosario, dan doa-doa lainnya, Ekaristi. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami dengan para malaikat-Mu, supaya kami taat kepada jalan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu setiap hari, setiap waktu. Demi Kristus Tuhan dan pengatara kami. Amin. Saudara, mungkin masih banyak orang yang belum percaya bahwa setan iblis itu ada dan bahkan mempengaruhi manusia zaman sekarang. Dengan cara yang halus dan lembut bahkan. Dan itu hidup di dalam atau hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Yesus mengusir dua orang yang kerasukan iblis yang keluar dari pemakaman, penguburan. Dan iblis tahu siapa Yesus itu sebagai anak Allah. Jadi dengan kata lain, setan iblis adalah malaikat yang adalah roh yang mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi dia tidak mau menyembah, bersujud kepada Yesus. Dan bahkan dia melawan Allah, melawan Yesus dengan menggoda manusia dan menjatuhkan manusia, berada dalam kuasanya. Dia berbohong, dia adalah bapa dari pembohong. Jadi kalau kita mengatakan bagaimana roh jahat iblis itu, lihatlah berita-berita hoax, berita-berita kebohongan yang diciptakan oleh manusia zaman sekarang. Supaya orang percaya, orang yakin, dan orang terbawa kepada perselisihan, konflik, ya, malapetaka. Dan itu mempengaruhi orang, pikiran, perasaan, hati, sikap, sehingga muncul kebencian, muncul kemarahan, muncul kekecewaan, muncul konflik. Itulah buah dari si jahat, si iblis. Dan kita lihat ketika dua orang itu di Gerasa itu, ya, tak seorang pun yang berani datang ke daerah itu, karena kedua orang itu dikuasai oleh iblis. Dan si iblis minta kepada Yesus supaya mereka pergi untuk menghancurkan babi-babi itu. Dan ribuan babi mati terjun ke jurang. Sehingga orang-orang Gerasa marah karena itu dan Yesus diusir. Dan ini menunjukkan kepada kita, saudaraku terkasih, orang lebih menghargai materi, segala sesuatu yang menyenangkan. Tetapi lupa bahwa kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Begitu banyak jiwa-jiwa yang sekarang ini dan saat ini, bukan yang sekarang, di dalam jiwa manusia yang menjauh dari Tuhan, yang berada dalam ujung tombak, ujung jurang kematian, kebinasaan yang kekal. Coba kita lihat, begitu banyak orang ateis yang menjauh dari Tuhan, yang gak peduli dengan Tuhan. Bukan hanya secara jelas tidak percaya kepada Tuhan, tapi secara pelan-pelan. Ya, ateis pasif, ya, orang yang acuh, yang nggak peduli, orang yang berdosa, orang yang terikat, terlekat, ya, dalam narkoba, dari berbagai macam bentuk kelekatan. Dan itu kita lihat orang yang keras kepala, orang yang penuh dengan kebencian, orang yang penuh dengan kemarahan, orang yang penuh dengan
niat-niat jahat, ya, baik secara kelihatan maupun tidak kelihatan. Dan itu kita bisa lihat, kita bisa membedakan. Maka penting sekali di zaman saat sekarang ini adalah discernment, membeda-bedakan roh. Kita lihat apa, ya, yang kita lihat di dalam masyarakat kita, apa yang baik, apa yang tidak baik. Coba kita perhatikan hal kecil sederhana, ya, bahkan atas nama agama sekalipun. Maka ketika di Solo ada orang yang yang menghancurkan tanda-tanda salib di kuburan, dihancurkan. Coba perhatikan. Meskipun atas nama agama, atas keyakinan tertentu, tapi menghancurkan dan merusak orang lain, ya, simbol-simbol agama yang lain, menghasut, menghujat, menjelekkan, itu adalah buah-buah dari roh jahat, kebencian-kebencian yang muncul, bahkan atas nama agama. Jadi kita perhatikan hal seperti itu, para saudaraku terkasih. Maka sangat penting kita menyadari bimbingan Roh Kudus dalam diri kita. Dan untuk bisa sampai ke sana, saat sekarang ini yang paling fundamental, yang paling dibutuhkan adalah orang untuk mulai belajar discernment, membeda-bedakan roh. Maka dia harus belajar untuk apa? Untuk hening, untuk diam. Untuk bisa batinnya itu mengatakan ini benar, ini tidak baik. Ya. Jadi segala yang baik, segala yang mulia, segala yang luhur, ya, apa saja bentuknya itu adalah karya Roh Kudus. Dan untuk bisa seperti itu orang harus belajar memberikan waktu, kesempatan untuk diam dan hening. Tanpa itu akan susah. Karena dengan begitu kita dengan hening dan diam kita belajar mengalihkan fokus tidak hanya kepada kepentinganku, tetapi dorongan Roh Kudus yang membuat aku ingin berbuat baik kepada orang lain. Ya. Ketika ada seseorang bertanya kepada saya, Romo, semakin saya banyak berdoa, semakin saya ingin mendoakan banyak orang. That's it. Itu yang benar. Mendoakan siapa saja. Yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita, yang orang minta kita untuk mendoakan, itu adalah bentuk bahwa kita mohon, kita adalah alat, ya, Tuhan untuk berdoa bagi orang lain. Ketika orang lain berada dalam situasi yang tidak baik, maka kita mohon kepada Tuhan. Kita ingat Yairus, kita ingat perwira Romawi yang minta kepada Yesus untuk orang lain. Dan Yesus menyembuhkan orang jarak jauh. Tidak harus di tempat itu, tapi dengan doa itu kita melambungkan doa kita kepada Tuhan untuk orang-orang yang kita doakan. Entah itu dalam batin kita, entah itu dalam hidup kita, entah itu dalam doa-doa kita. Apa sih sulitnya, apa sih beratnya ketika kita berdoa menyebut nama seseorang yang kita doakan, siapa saja, mungkin musuh kita atau siapapun juga. Apa beratnya? Ya. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, angkatlah hati kita kepada Tuhan. Perlu discernment, ya. Perlu discernment. Semakin jelas sekali lagi kuasa kegelapan yang menuntun banyak orang, yang nampaknya tadinya bagus bisa-bisa dibelokkan menjadi tidak bagus. Di Batu ini sudah tersiar berita di koran di mana-mana, ada sekolah yang begitu bagus, ya. Tetapi ternyata di balik itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk yang tidak baik juga. Yang nampaknya baik secara kelihatan begitu luar biasa. Tapi di balik itu ternyata ada sesuatu yang disembunyikan, yang justru bukan mendidik anak-anak tetapi menghancurkan anak-anak, masa depan anak-anak. Dan itu tidak kelihatan. Barulah kemudian setelah beberapa tahun kemudian baru kelihatan setelah puluhan tahun. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semakin kita banyak berdoa, semakin kita bisa merasakan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi kita, pikiran kita, dan siapapun juga. Dan semakin iblis tidak senang kalau kita semakin banyak berdoa, meluangkan waktu dengan berdoa. Maka bagi Anda yang tergerak untuk ikut serta di dalam bersama Kristus di doa pagi hari jam 3, hadir, diam, hening, sunyi. Ya, kita berkorban di saat-saat yang tidak mudah itu untuk berdoa bagi banyak orang.
Sekali lagi, ya, kita meluangkan waktu, kita mengorbankan sedikit waktu, sedikit kesempatan untuk berdoa bagi banyak orang. Apa saja bersama Kristus. Kita ingat Kristus pagi-pagi buta selalu bangun pagi untuk berdoa bagi banyak orang. Dan kita bersama-sama berdoa untuk sekarang ini, apalagi di zaman pandemi ini. Begitu banyak nyawa, begitu banyak jiwa yang dihancurkan ya, oleh ketakutan, oleh keputusasaan karena virus corona yang seringkali tidak dapat dihindarkan di dalam hidup kita. Sekali lagi saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya belajar untuk hening diam sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita berjalan di jalan yang benar, di mana Tuhan mendampingi kita, hidup kita bersama. Semoga Tuhan mendampingi kita, menguatkan kita, dan memberikan kepada kita semangat untuk berkorban bagi orang lain, mendoakan orang lain dalam doa-doa hening kita. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, jangan lupa kita digoda untuk semakin malas, untuk semakin sombong, untuk semakin menjauh dari Tuhan. Dan itulah tantangan kita. Tuhan memberkati Anda. Bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh kuasa anaknya ini, lewat tangan hambanya ini. Tuhan berkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.